Halo semuanya, kembali lagi ke channel Study AI History. Pada pembahasan kita kali ini, kita akan menceritakan pertempuran Xiaoting atau pertempuran Yiling, yang dimana karena dendam pribadi sang Kaisar Liu Bei. Dia tewas, tewas sang Kaisar Liu Bei yang hebat itu. Lalu dendam apa yang dimiliki Lu Bu sampai seperti itu? Kepada siapa Lu Bu memiliki dendam? Bagaimana ceritanya? Tonton video ini sampai habis karena ini benar-benar menarik. Pada suatu waktu, Guan Yu memimpin pasukannya untuk mengepung Kastil Fan, yang dikuasai oleh Cao Cao. Dia hampir berhasil, tetapi di saat yang sama, Sun Quan, yang diam-diam bersekutu dengan Cao Cao, melihat kesempatan untuk merebut Jingzhou. Sun Quan mengirim jenderalnya, Lu Meng, untuk menyerang Jingzhou dari belakang. Lu Meng menggunakan taktik licik, menyamar sebagai pedagang untuk menyusup ke benteng-benteng Guan Yu. Pasukan Guan Yu, yang terkonsentrasi di Kastil Fan, tidak menyadari bahaya yang mengintai. Ketika Guan Yu menyadari bahwa wilayahnya telah direbut, dia mencoba untuk kembali dan merebutnya kembali. Namun, pasukannya kelelahan dan terjebak di antara pasukan Cao Cao dan Wu Timur. Dalam pertempuran yang sengit, Guan Yu dan putranya, Guan Ping, ditangkap oleh pasukan Wu Timur. Sun Quan menghadapi dilema. Dia tahu bahwa Guan Yu adalah seorang prajurit yang hebat dan berbahaya. Dia juga menginginkan wilayah Jingzhou untuk dirinya sendiri. Jadi, dengan berat hati, dia memerintahkan eksekusi Guan Yu dan Guan Ping. Nah, saat Kaisar Liu Bei tahu mengenai hal ini, yaitu kematian Guan Yu dan Zhang Fei, Kaisar Shu Han ini sangat marah kepada Sun Quan karena yang ia yakini Sun Quan harus bertanggung jawab atas kematian saudara-saudaranya. Akhirnya Kaisar Liu Bei memutuskan untuk balas dendam atas kematian saudara-saudaranya. Banyak penasihat-penasihat tidak setuju dalam peperangan ini, termasuk Zhuge Liang dan Zhou Yun. Kenapa? Karena saat itu pasukan kerajaan mereka tidak cukup kuat karena telah perang melawan kerajaan Wei, lalu wilayah Wu sangat sulit ditaklukkan. Mereka memiliki sungai Yangtze yang bisa dijadikan benteng-benteng alami. Lalu selain itu Sun Quan juga memiliki jenderal muda yang berbakat seperti Lu Xun, dan juga strategi balas dendam terlalu emosional, bukan keputusan militer yang rasional. Intinya perang ini terlalu berisiko. Tapi Kaisar Liu Bei tidak mau mendengarkan. Ia tetap maju dengan lebih dari 40.000 pasukan menuju wilayah Wu. Lalu pasukan Wu Timur, yang dipimpin oleh Lu Xun, seorang ahli strategi muda yang cerdik, bersiap untuk menghadapi serangan tersebut. Saat awal-awal pertempuran, Liu Bei memimpin pasukannya melewati sungai Yangtze, memasuki wilayah Wu. Di awal perang, kemenangan berada di pihak Liu Bei. Saat Liu Bei menyerang kota-kota kecil di perbatasan wilayah Wu, kota-kota itu bisa jatuh dengan mudah, bahkan pasukan Wu terus mundur karena tidak mampu menghadapi kekuatan besar Liu Bei. Pasukan Liu Bei menduduki wilayah Yiling, memukul mundur pasukan Wu. Liu Bei merasa percaya diri. Wu tak lebih dari sekumpulan pengecut, gumamnya. Ia mendirikan perkemahan di tengah hutan, mengabaikan peringatan bahwa hutan bisa menjadi perangkap. Di kejauhan Lu Xun sudah menyadari bahwa pertempuran sudah dimulai. Lalu melihat kekuatan perang Liu Bei, Lu Xun sadar, ia tak bisa mengalahkan Liu Bei dalam pertempuran langsung. Maka, ia memilih menunggu. Lalu Lu Xun memancing Liu Bei agar tetap bertahan di hutan, membiarkannya semakin kehabisan sumber daya. Lu Xun menunggu sampai cuaca mendukungnya. Sampailah suatu malam angin berpihak padanya. Ia langsung menyusun rencana untuk menyerang pasukan Liu Bei yang masih di hutan dengan menggunakan api. Lu Xun, jenderal muda Wu, tersenyum tipis. Ia tahu musuhnya telah melakukan kesalahan besar. Malam itu, saat angin bertiup kencang, ratusan panah api melesat ke langit. Dalam hitungan detik, hutan terbakar. Api menyebar cepat, melahap tenda-tenda Su. Dalam sekejap, hutan berubah menjadi lautan api. Api berkobar hebat, melahap tenda-tenda, membakar persediaan makanan, dan membuat pasukan Su panik. Saat panik melanda pasukan Liu Bei, suara jeritan, derap kuda yang terjebak dalam kobaran api, dan dentingan senjata menggema di kegelapan. Pasukan Wu yang sudah bersiap menyerbu dari berbagai arah, membuat kekacauan semakin parah. Liu Bei berusaha mengatur pasukannya, tetapi semuanya telah hancur berantakan. Bahkan Liu Bei nyaris tertangkap, tetapi dengan sisa kekuatan, ia melarikan diri ke Baidiceng. Luka di tubuhnya mungkin sembuh, tetapi luka di hatinya tidak.
Ia menyadari kesalahannya, namun semuanya sudah terlambat. Di ranjang kematiannya, ia berbisik, "Guan Yu, aku telah gagal." Beberapa bulan kemudian, Liu Bei meninggal, membawa serta dendam yang tak terbalaskan. Dan cerita pun berakhir. Oke, pelajaran yang bisa diambil dalam perang kali ini adalah dendam yang buta hanya akan membawa kehancuran. Coba kalian pikir jika Kaisar Liu Bei bisa mengatur emosinya dan mau mendengarkan penasihat-penasihatnya, mungkin sejarah akan berbeda. Jadi jangan pernah buta akan dendam dan kalian harus bisa selalu mengendalikan emosi.